Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan servis pembersihan kampas rem pada Honda Brio. Nah, di sini Honda Brio ya. Untuk semua mobil caranya sama, kita tinggal buka roda aja, buka tromol, buka bagian pengeremannya, lalu kita tinggal bersihkan. Sekalian kita cek kampas remnya apakah sudah habis, sudah tipis atau tidak. Kalau masih tebal, kita hanya cukup melakukan pembersihan kampas remnya saja, dan kita cek apa pada bagian boosternya itu ada bocor atau tidak. Kita cek sekalian setelah kita membuka bagian tromol remnya ya, kita cek sekalian nanti. Di sini terlihat di mobil Honda Brio kilometernya 45.000, sedangkan dulu pertama terakhir saya melakukan pembersihan kampas rem itu di kilometer 40.000, sehingga ini intinya sudah jalan 5.000. Kita cek kondisi kampas remnya sekotor apa, kita lakukan pembersihan langsung. Oke, langsung saja kita bongkar rodanya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama saya akan membersihkan bagian pengereman di roda belakang ya. Ini untuk rem model tromol ya. Yang pertama kita harus mendongkraknya, karena saya menggunakan impact. Nah, seperti ini, roda langsung didongkrak pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita menggunakan kunci biasa, kita jangan dongkrak dulu, supaya bannya menahan. Kita handrem, kita buka baut rodanya ya. Semua orang pasti ngerti lah cara untuk membuka roda ya. Ini saya akan buka dulu keempat bautnya rodanya ini. Untuk di Honda Brio ini menggunakan kunci 19 ya. Ini saya menggunakan impact ya, jadi nggak perlu ada yang nahan, kita tinggal masukkan seperti ini, kita buka rodanya. Ini saya buka dulu rodanya. Oke, ini setelah keempat bautnya kebuka, kita tinggal melepas bagian rodanya saja. Nah, seperti ini ya, ini sudah terlepas bagian rodanya. Setelah itu kita membuka bagian rumah tromolnya ini ya. Ini kalau kita ambil seperti ini nggak bisa, kita bisa melakukan track ya. Di sini ada lubang baut. Ini kita bisa track dari lubang baut ini. Nah, ini kalau tromol ini nggak bisa kita lepas langsung ya. Kita cukit-cukit nggak bisa ya. Ini kita bisa track dengan, kalau di Honda Brio ini menggunakan baut 12 seperti ini ya. Kalau bisa yang ulirnya full ya, karena saya nggak punya, jadi pakai yang ini aja nggak apa-apa. Ini masih bisa mentok ke dalam ya. Ini kita track, kita pasang. Di sini ada lubang kan di tromolnya, kita pasang baut 12 keduanya, lalu kita kencangkan. Kita bisa menggunakan engkol atau menggunakan impact ya, terserah. Nah, ini kalau kita kencangkan otomatis dia akan begar ya. Nah, ini dia melakukan track. Nah, ini otomatis dia begar. Kita kencangkan rata ya, jadi sampai rumah tromolnya ini nanti bisa kelepas. Oke, ini selanjutnya kita bisa melepas rumah tromolnya, dan seperti ini ya keadaannya setelah jalan 5.000. Di sini juga terlihat banyak debu ya, ada debunya. Lalu untuk boosternya ini terlihat tidak ada bocor ya. Nah, ini kita bersihkan, kita cuci dengan sabun. Setelah kita sabun, kita bilas bersih. Setelah itu bagian kampas remnya ini kita gosok halus dengan amplas ya, tapi dikit-dikit aja kita gosok supaya kasar ya. Lalu bagian ininya, tromolnya juga kita gosok dengan amplas, kita bersihkan, kita sabun, lalu kita gosok, karena di sini nih kotorannya supaya hilang ya. Di bagian yang menempel di kampas remnya ini, supaya kotorannya dia juga hilang, kita gosok juga dengan amplas secara merata, tapi jangan nekannya, jangan terlalu neken ya, supaya nggak kemakan. Jadi kita syukur amplas saja bagian tromolnya ini dan bagian kampas sepatu remnya ini. Setelah itu kita bisa pasang kembali. Oke, ini sebelum saya cuci, saya amplas dulu ya untuk sepatu kampas remnya. Ini kampas amplasnya jangan terlalu kasar, jangan terlalu halus ya. Kita amplas tipis-tipis saja. Nah, seperti ini, asalkan merata. Nah, ini kita amplas asalkan merata aja, nggak perlu ditekan ya, tekan dikit aja. Nah, asalkan ini sudah tidak glowing seperti ini ya. Ini kan masih glowing, dia masih licin. Nah, gunanya di amplas itu untuk menghilangkan glowing atau licin seperti ini, jadi remnya nanti bisa lebih pakem ya. Ini sudah agak kasar, terasa kasar. Lalu untuk sebelah sisi yang sini ya,
Nah, ini kita amplas, asalkan rata aja, jangan terlalu makan juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah kasar. Setelah itu ini kita tinggal cuci ya. Dan ini juga kita amplas ya. Ini kita amplas tipis-tipis saja untuk menghilangkan bekas kotoran yang masih menempel. Nah, ini kita amplas, muter. Setelah itu kita cuci dan kita bisa pasang kembali. Oke, ini sekarang saya cuci ya dengan sabun. Ini saya cuci supaya bersih ya. Setelah itu nanti kita bisa pasang kembali ya. Ini saya cuci dulu dengan menggunakan sabun, baik tempat tromolnya ini, tempat kampas remnya, dan tromolnya ini kita cuci dulu. Oke, ini setelah saya cuci ya. Yang terakhir ini kita beri sedikit grease atau stempet ya di bagian sini ya. Ini besi, antara besi hitam ini dengan besi yang coklat dari sepatu tromolnya dia itu akan bergesekan ya. Jadi di situ kita harus memberikan grease. Kalau itu kering, maka pada saat mobil akan jalan, saat setelah kita lepas handrem, itu akan bunyi dek gitu ya, dak gitu ya. Itu menandakan dia bergesekan ya antara besi yang coklat ini dengan yang hitam. Ini kita beri grease di sini dan di tepi yang sini, lalu di bawah. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini, lalu yang satunya ya di sebelah sini. Pokoknya antara besi dari sepatu kampas remnya ini dengan besi yang hitam itu harus kita kasih grease ya di bagian sebelah sininya dan yang bagian bawah. Oke, setelah itu kita pasang lagi piringan tromolnya ini, lalu roda kita bisa pasang kembali, dan kita lakukan juga di ban sebelah kanan ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini kondisi kampas rem untuk belakang sebelah kanan ya. Ini juga terlihat sudah kotor ya di 5000 km sejak terakhir pembersihan. Dan ini juga sudah terlihat agak glowing dan licin ya. Ini harus kita amplas. Dan sepatunya nih harus kita amplas, kita bersihkan, kita cuci. Setelah itu kita beri grease juga di bagian besi yang bersentuhan dengan besi yang hitam ini ya. Jadi besi kampas rem ini yang dengan hitam ini kita beri grease. Setelah itu kita pasang kembali tromolnya ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini kita amplas ya, kita amplas tipis-tipis saja. Yang penting dia terlihat kasar ya. Nah, yang penting dia akan terlihat kasar untuk menghilangkan glowingnya. Yang bikin licin itu glowingnya bro. Nah, ini sudah terasa kasar. Lalu untuk bagian yang sebelahnya atau satunya kita amplas. Nah, sini ya, hingga ini dia terlihat kasar ya. Lalu untuk bagian tromolnya ini kita amplas rata. Setelah itu kita cuci ya. Setelah kita amplas rata, ini kita sudah amplas, kita cuci, lalu kita beri grease lagi. Oke, ini setelah saya cuci, ini sudah saya beri grease lagi di sini dan di bagian bawah ya. Atau kelihatan atau enggak ya, di bagian bawah. Di sini juga saya grease lagi sedikit untuk sebelah kanan dan kiri ya. Bagian bawah. Setelah itu kita bisa memasangnya tromolnya lagi ya. Ini tinggal kita pasang aja, tinggal kita masukkan seperti ini aja. Oke, setelah ban belakang kita bersihkan ya untuk bagian rem tromolnya, selanjutnya kita bersihkan bagian rem cakram bagian depan ya, rodanya untuk sebelah kanan dan sebelah kiri akan saya bersihkan semua. Sebelumnya kita dongkrak dulu, lalu kita buka keempat bautnya.
Setelah roda terlepas, nanti kita bisa membuka bagian kampas remnya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini setelah rodanya terbuka ya. Selanjutnya kita harus membuka untuk mengambil kampas remnya untuk kita bisa bersihkan. Nah, untuk bisa mengambil kampas remnya, kita harus membuka baut di sini. Ini ada baut 12 di sini dan di bawah sana. Nah, ini baut 12. Kita buka, setelah kita buka, ini bisa kita ambil. Nah, setelah kita ambil, nanti kampas remnya kita bisa ambil dan kita bisa melakukan pembersihan. Oke, ini setelah kita bisa lepas dari sini ya, kita tarik aja. Setelah kedua baut 12-nya kita lepas, selanjutnya untuk ondabrio itu ada kawatnya ini ya. Ini kita lepas saja, kita ambil seperti ini. Nah, ini kawat per ya. Jadi gunanya supaya kampas remnya enggak neken terus, jadi dia bisa begar. Ini ada dua. Ini kita lepas saja, nanti masangnya ya tinggal pasang aja. Nah, setelah itu ini kita bisa ambil kampas remnya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti kita bersihkan. Wah, ini kampas remnya sudah seperti ini bro, ini sudah jelek ya. Ini harusnya diganti ini ya, untuk kampas remnya. Lalu yang belakang juga. Nah, ini kampas remnya, ini nanti kita bersihkan aja dulu atau kita harus ganti ya. Nah, di sini ini ada platnya, ini kita ambil juga, kita turunkan seperti ini aja. Nah, seperti ini kita bersihkan. Lalu yang bawah juga ada platnya. Nah, ini kita bersihkan juga. Ini kita sabun, kita cuci ya. Kampas remnya ini kita gosok dengan amplas supaya halus, nggak kasar seperti ini. Setelah itu kita bisa pasang kembali. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya kembali. Oke, setelah kita bersihkan ini ya, selanjutnya kita harus melumasi bagian ini ya. Ini harus kita lumasi supaya dia bisa main seperti ini. Ya, ini harus bisa main seperti ini. Dan ini kita lumasi, caranya ini kita lepas. Ini kita ambil aja bautnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti kita kasih grease ya, atau gemuk atau stempet ya. Ini dua, yang atas dan yang bawah. Ini kita lepas. Nah, ini kita kasih grease ya. Ini sudah terlihat agak kotor dan habis grease-nya. Ini harus kita kasih grease, lalu kita bisa pasang kembali ya. Oke, ini setelah saya kasih grease ya. Nah, ini untuk masangnya, ini tadi kan sudah saya kasih grease. Nah, ini atau stempet ya. Kita tinggal masukkan seperti ini aja. Nah, ini sampai dia bisa main seperti ini. Jadi dia bisa mentul-mentul seperti ini ya. Ini berarti dia sudah elastis dan sudah bisa kita pasang kembali untuk bagian kampas remnya dan pistonnya ini ya. Jangan lupa plat besinya ini juga kita pasang ya. Cara pasangnya kita tinggal taruh di sini aja, kita pasang. Nah, seperti ini. Tinggal kita pasang seperti ini aja. Nah, di sini dan di atas. Oke, setelah bagian plat kuningannya ini terpasang, kita beri grease dikit ya di bagian sini supaya kampas remnya nanti bisa main ya. Dan di belakang sini didudukan kampas remnya, dan di atas sini serta di sini ya. Setelah kita beri grease, selanjutnya kita bisa pasang kampas remnya. Caranya seperti ini ya. Jadi yang belakang masuk dulu, nah, selanjutnya yang depan dorong seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu selanjutnya yang belakang, ini seperti ini dulu ya, masuk yang belakang dulu. Nah, seperti ini, lalu kita dorong ke depan. Nah, seperti ini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kalau ada kawatnya seperti ini, biasanya untuk Brio-matic dan Mobilio-matic, BRV-matic itu ada kawatnya seperti ini. Cuma kalau yang manual nggak ada ya. Nah, ini kita pasang aja di sini dan ini di sini. Nah, selanjutnya yang bawah juga kita pasang kawatnya. Nah, ini yang bawah sama aja, bolak-balik sama aja. Ini tinggal kita pasang, kita masukkan ke lubangnya ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memasang lagi ini. Kita bisa pasang. Oke. Setelah kita pasang lagi rodanya.
Oke, setelah ini terpasang lagi ya bagian pistonnya, jangan lupa baut 12-nya kita pasang lagi di sini dan di bawah sini kita pasang lagi, kita kencangkan ya. Nah, ini kita kencangkan, kita pasang. Setelah kita pasang, kita kencangkan dua bautnya, lalu kita bisa memasang rodanya kembali. Dan lakukan hal ini untuk ban sebelah kiri ya. Untuk sebelah kiri nggak saya videokan karena caranya sama, kurang lebih seperti ini, sama aja. Jadi bisa dilakukan contoh video yang ini ya. Oke, sekian aja video dari saya ya, bagaimana membersihkan kampas rem mobil di sini Honda Brio, baik di bagian belakang tromel maupun yang depan yang cakram ya. Cara pembersihannya seperti tadi. Silakan dilakukan di rumah, lakukan setiap 5000 km supaya kampas remnya awet dan remnya jadi pakem dan kita saat jalan menjadi lebih aman dalam berkendara di jalan ya. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, lancar rezekinya.